Shalom adik-adik, lebih lagi shalom. Oke, udah siap sekolah minggu, amin. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu, kakak ada pengumuman. Untuk ibadah sekolah minggu GBI MPI akan dilaksanakan 3 kali. Jam berapa? Jam 7 pagi, jam 10 pagi, dan jam 5 sore. Adik-adik datang ya, ajak mama papanya juga. Oke, udah siap sekolah minggu? Yuk, kita bangkit berdiri, kita mau berdoa dulu. Siapkan sikap doanya. Tutup matanya. Kakak Prisna mau berdoa. Oke, kita berdoa yuk. Bapak yang baik, terima kasih Bapak buat kebaikan Tuhan. Tuhan masih izinkan kami untuk beribadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Agar kami bisa menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, ini kami dan kami mau menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tetap bangkit berdiri adik-adik karena kita mau memuji Tuhan. Sambil tepuk tanganmu buat Tuhan. Lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan adik-adik. Gerakannya ikutin dancer ya. Yo, ya ya ya, 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 Yesus jagoanku, takkan ku takut sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, tak akan ku takut sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Adik-adik sendiri katakan. Katakan apa? Yesus pahlawanku, tak akan ku takut. Sebab apa? Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Angkat tanganmu buat Tuhan adik-adik. Lebih lagi angkat tanganmu. Katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari tepuk tanganmu adik-adik.
Sama-sama katakan. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita, Bang? Hey. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Yeay. Amin. Adik-adik diberkati. Boleh duduk kembali. Yuk kita mau siapin hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau ambil sikap kita untuk datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik boleh sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Yang tadinya masih main-main, masih sibuk sendiri. Yuk kita mau datang sama Tuhan dengan sikap yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Layakkan setiap kami Tuhan, untuk kami bisa menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Mari adik-adik yang sudah hafal lagunya boleh tutup matamu. Kita mau angkat penyembahan ini dari awal. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Sambil angkat tanganmu, ku angkat wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Adik-adik sendiri katakan dari awal. Bukan dengan kekuatan. Mari adik-adik sungguh-sungguh datang sama Tuhan hari ini. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan adik-adik dan berseru, pertolongan
lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Lebih lagi. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Lebih lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari adik-adik, kita sembah Tuhan pada pagi hari ini. Kami sembah Engkau ya Tuhan, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau ada Tuhan bersama dengan kami. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh meninggikan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kau berkati setiap hati kami Tuhan, boleh menjadi tanah yang subur. Biarlah setiap benih firman yang ditabur oleh kakak-kakak boleh menjadi buah dan boleh berguna untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, ketemu kembali kita dalam ibadah Sekolah Minggu Online Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Nah, hari ini sudah masuk minggu pertama di bulan Oktober. Hari ini Kak Oktav ingin sampaikan tentang satu firman Tuhan yang judulnya Jangan Menyerah. Ya. Nah, adik-adik, kita akan lihat tentang tokoh ini adik-adik. Siapa yang pernah melihat gambar ini? Ada satu orang, dia pegang dua tiang, lalu tiang itu dia dorong sampai roboh. Dan orang-orang yang ada di dalamnya semuanya mati binasa. Siapa yang ingat? Nah, Kak Oktav kasih tahu ya, siapa dia namanya? Betul, namanya adalah Simpson. Siapa sih yang tidak pernah dengar cerita Simpson? Dia orang yang sangat kuat, sangat hebat. Dia bisa mengalahkan musuh, bahkan 1000 orang pernah dia kalahkan sendiri adik-adik.
Nah, apa yang kita bisa pelajari dari seorang Simson adik-adik? Dan apa hubungannya dengan judul cerita tadi, yaitu jangan menyerah adik-adik. Nah, sebelumnya Kak Oktav akan puterin dulu satu video tentang siapa itu Simson dan mengapa Simson ini akhirnya gagal, dia kalah adik-adik. Yuk kita saksikan dulu videonya ya. Cerita tentang Alkitab. Hai, ini Simson. Hai, Simson memiliki badan yang sangat kuat karena Tuhan yang memberinya kekuatan. Dan musuh orang Israel sangat takut kepada Simson. Berulang kali musuh ingin mengalahkan Simson supaya orang Israel dapat dikalahkan. Dan kali ini yang menjadi musuh orang Israel adalah orang Filistin. Sekarang Simson jatuh hati kepada perempuan yang bernama Delila. hello. Lalu datanglah penguasa orang-orang Filistin dan berkata kepada Delila untuk membujuk Simson dan memberitahukan bagaimana caranya untuk mengalahkan Simson. Mereka akan memberikan 1.100 uang perak kepada Delila. Ceritakan kepadaku, mengapa kekuatanmu begitu besar? Dan dengan apa kamu harus diikat? Jika aku diikat dengan 7 tali panah yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah seperti orang lain. Penguasa orang Filistin datang kepada Delila sambil membawa 7 tali panah yang baru dan belum kering. Dan dia mengikat Simson. Sedang di kamar itu terdapat orang-orang Filistin yang telah bersiap-siap. Lalu Delila berteriak, Orang-orang Filistin datang menyergap kamu, Simson. tetapi Simson memutuskan tali-tali tersebut. Kamu telah membohongi aku. Sekarang ceritakan yang sebenarnya. Dengan apa kamu dapat diikat? Jika aku diikat dengan tali baru, yang belum dipakai untuk apapun juga, maka aku akan menjadi lemah seperti orang lain. Lalu Delila membawa tali baru. Dia mengikat Simson. Dan dia berteriak, Simson, orang-orang Filistin datang menyergap kamu. tetapi Simson memutuskan lagi tali-tali tersebut dengan mudah. Kamu telah membohongi aku lagi. Dengan apa kamu dapat diikat? Kalau kamu menenun ketujuh rambut kepangku bersama-sama dengan kain, lalu menguatkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah seperti orang lain. Delila menenun rambut Simson, lalu berteriak, Orang-orang Filistin datang menyergap kamu, Simson. Ketika Simson bangun dari tidurnya, terlepaslah patok dan tenunan kain itu. Ya, Bagaimana mungkin kamu bilang cinta padaku, tetapi kamu tidak menceritakan rahasiamu kepadaku? Delila terus mengomel kepada Simson selama berhari-hari. Sampai Simson tidak tahan lagi, seperti mau mati rasanya. Maka diceritakanlah segala rahasianya kepada Delila. rambutku tidak pernah dicukur sejak dari kandungan ibuku, sebab aku ini seorang nazir Allah. Jika rambutku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap, dan aku menjadi lemah seperti orang lain. Delila memanggil penguasa orang Filistin sekali lagi, karena ia telah tahu rahasia yang dipunyai Simson.
Maka orang Filistin itu datang dan membawa uang kepadanya. Simson dibujuk untuk tidur di pangkuan Delila. Dan dipanggilnya seorang Filistin untuk mencukur ketujuh kepang rambutnya. Lalu hilanglah kekuatan Simson. Simson, Simson, orang Filistin datang menyergap kamu. Mana orang Filistin? Dengan yakin, Simson berkata, Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan lepas. tetapi tidak diketahui Simson bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Simson lalu ditangkap dan dibawa ke penjara oleh orang Filistin. Nah, adik-adik, kita melihat dalam video tadi Simson yang begitu kuat, perkasa, dia bisa mengalahkan orang Filistin dengan sekali pukul. Tetapi pada akhir video tadi kita melihat Simson jadi orang yang loyo. Dia tidak punya kekuatan apa-apa karena rambutnya dipotong. Padahal Tuhan sudah berpesan bahwa rambutnya tidak boleh dipotong. Nah, Simson gagal adik-adik. Kita akan lihat apa yang membuat Simson jadi gagal. Gagal dalam mengemban misi yang Tuhan berikan kepada dia. Dia dipilih Tuhan untuk mengalahkan Filistin. Tapi kita melihat tadi, dia justru dikalahkan. Dia mengalami kegagalan. Adik-adik, dalam hidup kita juga sering gagal. Papa mama juga dalam bekerja, dalam keluarga, kadang sering mengalami kegagalan. Seperti Simson ini. Nah, kita lihat kenapa dia bisa gagal. Yang pertama adik-adik, Simson dia sih melakukan yang benar adik-adik. Kenapa benar? Karena memang dia disuruh Tuhan, dia mendapat tugas untuk mengalahkan musuh, yaitu orang Filistin. Benar, tapi dia melakukannya dengan dorongan yang salah. Kalau bahasa kerennya dengan motivasi yang salah. Kak, motivasi itu apa? Motivasi itu adalah dorongan di mana Simson melakukan itu. Dia salah. Kenapa salah adik-adik? Karena Simson melakukannya dengan amarah, dengan dendam adik-adik. Tolong Kak Felani bacakan, ada tulisan di bawahnya. Kita akan dengar ya. Simson maju berperang melawan orang Filistin. Dia berperang melawan orang Filistin. Karena didorong oleh kemarahan dan balas dendam. Dorongannya apa? Dorongannya karena kemarahan yang menyala-nyala. Kemarahan yang meledak-ledak. Dan hanya ingin balas dendam. Ada satu anak, dia pernah dikatain teman-temannya. Karena nilainya kecil dalam ulangan. Lalu dia belajar. Tapi tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan nilai. Tapi karena ingin balas dendam dengan teman-temannya adik-adik. Nah itu gak boleh. Terus Kak bacain lagi. Simson melakukan hal yang benar dengan motivasi yang salah. Ya dia benar, dia melakukan yang baik. Tapi dorongan atau motivasinya salah adik-adik. Padahal firman Tuhan berkata begini dalam Kolose. Tolong Kak Felani bacain ya. Apapun juga yang kamu perbuat. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang kita perbuat sehari-hari harusnya. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Harus dibuat dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi firman Tuhan berkata dalam Kolose tadi bahwa semua yang kita kerjakan, semua yang kita buat
kita lakukan seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Adik-adik, jangan seperti anak kecil ini. Adik-adik lihat di situ ada gambar anak kecil, dia sedang bantu papanya untuk bersihkan mobil, untuk cuci mobil. Suatu saat papanya bilang, "Nak, bantu papa ya." "Oke pak, aku bantu." Tapi ketika dia kerja, anak ini bilang begini, "Pak, nanti aku minta upah ya." Nah, adik-adik, apa yang dikerjakan anak ini benar enggak? Benar, dia bantu papanya. Tapi motivasinya, dorongannya, dia melakukan itu salah. Dia melakukannya bukan karena dia mencintai papanya, karena dia ingin bantu papanya, tapi dia melakukannya karena ingin dapat sesuatu, yaitu dapat upah. Nah, hal ini nggak boleh dalam hidup kita. Kalau kita pesan, kalau sewaktu-waktu adik bantu papa, bantu mama, atau bantu siapa saja, di mana saja, lakukan dengan tulus, dengan ikhlas. Seperti kita melakukannya, aku sedang buat untuk Tuhan loh. Ya, bukan karena mengharapkan sesuatu upah. Ini yang nggak boleh. Nah, yang kedua adik-adik, kenapa Simson gagal? Karena Simson dia kerja sendiri adik-adik. Dia perang sendiri. Padahal ada banyak orang Israel yang siap bantu dia. Tapi dia nggak mau dibantu. Inilah kadang-kadang kesombongan adik-adik. Kita nggak boleh seperti Simson. Kita mau kerja sendiri, pokoknya aku kerjain sendiri. Aku bisa, aku bisa. Tapi ada kalanya kita bisa gagal. Simson, orang Israel datang kepada dia. "Simson, gara-gara kamu, orang Filistin mengancam kami. Sekarang kami ingin tangkap engkau supaya engkau diserahkan kepada orang Filistin. Jadi kami aman." Kenapa hal itu terjadi? Karena Simson tidak mau bekerja sama dengan bangsanya sendiri. Dia kerja sendiri, dia capek sendiri adik-adik. Nah, padahal kalau kita mengerjakan sesuatu dengan bersama-sama, tentunya akan lebih baik hasilnya. Amin. Kak Felani tolong bantu baca ayat ini ya dalam Pengkhotbah. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Pengkhotbahnya Kak, dibacain ayatnya. Pengkhotbah 4 ayat 12b. Tali, Pengkhotbah 4 ayat 12b. Sekali lagi Kak Felani baca. Ya. tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi kalau hanya satu tali itu masih mudah diputuskan. Tas putus. Kalau sudah 3 akan sulit diputuskan. Apa artinya Kak? Artinya kalau kita kerja sama-sama, selain hasilnya baik, maka itu seperti satu kesatuan yang kuat, yang tidak mudah dihancurkan. Kalau kita beri contoh, kalau adik-adik bersihkan halaman dengan sapu lidi, sapunya cuma satu lidi, maka tidak akan pernah bersih dan lidi itu akan cepat patah. Tapi kalau lidi itu dikumpulkan jadi satu, ada 50 lidi diikat jadi satu, maka pekerjaannya akan cepat selesai dan sapu lidi itu tidak akan mudah hancur, tidak mudah patah. Demikian juga dengan hidup kita. Kita memerlukan orang lain, kita memerlukan teman, kita memerlukan keluarga. Di sekolah kita juga bisa bekerja kelompok dengan teman-teman supaya pekerjaan itu jadi cepat selesai dan lebih mudah. Yang mengerti katakan amin. Nah adik-adik, ini contoh ada 4 orang yang bekerja. Yang di gambar bawah ada papa, ada mama dengan kedua anaknya. Mereka bareng-bareng. Sedang apa sih? Sedang membersihkan ruangan. Ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang bersihkan debu, ada yang ngelap. Sehingga apa? Sehingga pekerjaannya cepat selesai. Dan ketika mereka kerjasama adik-adik, maka terjalin hubungan yang baik. Papanya semakin dekat dengan anak, anak dekat dengan papa mamanya. Demikian juga di sekolah, kita perlu kerjasama, menjalin hubungan satu dengan yang lain. Simson gagal karena dia sendirian.
Dia tidak butuh orang lain. Dia tidak membutuhkan orang lain. Dia merasa sombong. Aku bisa sendiri. Jangan adik-adik ya. Nah yang ketiga, kenapa Simson gagal? Simson dia bergaul dengan orang yang salah. Kenapa dia bergaul dengan orang yang salah? Tadi di video kita sudah lihat nih. Dia jatuh cinta dengan seorang perempuan yang namanya Delila. Nah, padahal Delila 3 kali tadi. Dia membujuk, dia merayu Simson untuk apa? Untuk membuka rahasianya. Rahasia apa? Rahasia kenapa Simson jadi kuat. Nggak bisa dikalahkan. Ada musuh, Simson bisa kalahkan. Delila bilang begini, Bang, tolong Bang kasih tahu sih apa rahasianya. Sampai 3 kali. Pada waktu yang keempat, waktu Delila tanya, akhirnya Simson kasih tahu rahasianya. Apa rahasianya? Kekuatannya ada di rambut. Malam itu juga ketika Simson tidur, Delila panggil tentara Filistin, lalu tentara Filistin gundulin kepala Simson sampai botak. Dan akhirnya waktu dibangunkan, Simson gak bisa berbuat apa-apa. Kekuatannya jadi hilang. Kenapa sekali lagi Kak Oktav katakan Simson bergaul dengan orang yang salah. Dia sudah tahu bahwa Delila punya maksud yang jahat, maksud yang buruk. Adik-adik lihat di situ Simson tidur di pangkuan Delila, sementara di balik pintu tuh ya, ada tentara Filistin yang sedang mengintai, sedang menunggu Simson lemah. Mestinya kalau seorang istri harus membela suaminya, harus melakukan apa yang baik, yang benar. Tapi beda dengan Delila. Simson sudah salah memilih seorang istri. Nah adik-adik, kita juga dalam bergaul harus hati-hati. Kita bisa kenal dengan semua orang, kita bisa kenal dengan siapa saja. Tapi tidak semua orang harus dijadikan sahabat. Seorang sahabat harus bisa menolong hidup kita. Pada waktu kita lemah, dia akan tolong kita, dia akan doakan kita. Dia akan memberikan nasihat yang baik kepada kita, bukan menjatuhkan kita. Kak Oktav pesan, hati-hati memilih seorang sahabat, memilih seorang teman. Simson sudah salah memilih. Apalagi bukan hanya teman, ini istri untuk bersama-sama tinggal di rumah. Tapi istrinya berniat jahat. Simson tidak mau lepas, padahal dia tahu Delila maksudnya jahat. Dia terus dekat dengan Delila. Akhirnya apa? Akhirnya Delila menghancurkan hidup Simson. Simson jadi gagal. Ada ayat firman Tuhan yang berpesan. Kak Vela ini bantu Kak Oktav baca lagi ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Simson, dia punya kebiasaan baik jadi rusak. Karena apa? Karena Delila. Kalau adik-adik gak jaga pergaulan, maka adik-adik juga bisa rusak. Pergaulan bukan hanya dengan orang, pergaulan juga dengan apa? Dengan gadget kita. Kalau kita bergaul dengan gadget, bergaul dengan salah, melihat yang salah, membaca yang salah, menonton yang salah, maka hidup kita juga bisa rusak. Berapa banyak Kak Oktav lihat anak-anak yang jadi melawan papa mamanya, hidupnya hancur, sekolahnya nggak lanjut, keluar dari sekolah, gara apa? Karena dia bersahabat dengan gadget, tapi dia bersahabat dengan yang salah. Bukan berarti kita nggak boleh pegang gadget, nggak boleh main internet, tapi pilihlah yang mendidik, yang membuat kita jadi pintar. Yang setuju katakan amin. Nah, adik-adik, kita lihat kepalanya dibotakin. Waktu dibotakin, Simson tidak berdaya apa-apa. Lalu kita akan melihat selanjutnya. Simson
Dia tidak memulai dengan benar, dia gagal. Tapi Kak Okta mau kasih tahu, Simpson mengakhiri hidupnya dengan benar. Dia memulai dengan salah, tapi dia mengakhiri dengan benar. Adik-adik dengar baik, kita bisa saja salah, kita bisa saja gagal. Papa mama, mbak suster kakak, semua yang dengar firman Tuhan hari ini. Siapapun kita, sehebat apapun kita, pasti kita pernah berbuat salah. Kita pernah merasa gagal. Aku gagal Tuhan, aku gak bisa. Tapi kita belajar dari Simpson juga. Simpson gagal, tapi di akhir hidupnya kita akan lihat adik-adik. Waktu dia gagal, waktu dia ditangkap oleh orang Filistin, dia dipenjara adik-adik, tangannya dirantai, lalu dia dipaksa, dia kerja paksa untuk menggiling. Tidak diupah, kadang dikasih makan, kadang tidak. Tapi di penjara, Alkitab berkata, rambutnya mulai tumbuh kembali. Dia menderita enggak? Pasti menderita adik-adik. Tubuhnya menderita, kebebasannya, dia gak bisa bebas lagi. Hatinya juga sedih. Mungkin dia berkata, Tuhan sudah pakai aku, Tuhan punya maksud yang baik dengan aku. Tapi aku gagal adik-adik. Nah suatu ketika, suatu saat adik-adik, Simpson tidak menyerah. Di saat-saat yang sulit, di saat-saat yang kritis, Simpson tidak menyerah adik-adik. Suatu ketika orang Filistin sedang mengadain pesta. Mereka berkumpul di kuil. Ya, ribuan orang. Banyak sekali. Lalu Simpson dikeluarkan dari penjara, bukan untuk dibebaskan adik-adik. Dia dikeluarin dari penjara untuk dipermalukan, untuk dijadikan bahan lawakan. Dia ditertawain, dia diejek. Lalu suatu ketika ada anak kecil yang menuntun dia tanya sama anak itu, ada tempat enggak untuk aku bersandar? Aku capek sekali. Lalu orang-orang, raja orang Filistin berkata, oh lihat itu Simpson yang sekarang loyo, enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa. Lihat, dia kecapean, dia menderita. Memang menderita adik-adik. Lalu anak kecil itu tuntun Simpson untuk pegang tiang tembok di gedung bangunan itu adik-adik. Nah, apa yang Simpson lakukan adik-adik? Di akhir hidupnya, Simpson, Alkitab berkata, Simpson berdoa. Kalau adik-adik baca di Hakim-Hakim 13 sampai 16, Alkitab tidak pernah tuliskan, Alkitab tidak pernah catat, Simpson berdoa. Ini tanda, mungkin Simpson merasa dia kuat, dia hebat, tanpa Tuhan dia bisa lakukan. Memang betul, tapi akhirnya adik-adik lihat Simpson tidak berdaya. Tapi di akhir hidupnya Simpson berdoa adik-adik. Adik-adik dengar baik, ketika engkau gagal, ketika engkau merasa sendiri, ketika engkau merasa tidak bisa apa-apa, mengalami jalan buntu, engkau gak bisa buat apa-apa, ada satu yang kau bisa lakukan, engkau harus berdoa. Tapi kalau kita pesan, berdoa jangan hanya pada waktu engkau ada masalah, pada waktu engkau sedih, setiap saat, setiap waktu seperti Daniel, dia terus berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Israel. Simpson dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Apa doanya adik-adik? Dia ngomong begini, Tuhan, aku minta sekali saja di akhir hidupku, beri aku kekuatan sekali saja Tuhan. Aku gak minta yang lain. Aku gak minta supaya mataku bisa lihat lagi. Karena matanya udah dicungkil adik-adik. Gak bisa dia lihat lagi, buta. Aku gak minta dilepaskan, enggak. Aku hanya minta, Tuhan beri aku kekuatan sekali lagi. Supaya apa? Supaya aku bisa membunuh musuh-musuhku. Aku bisa menghancurkan orang Filistin. Dia doa. Tuhan dengar enggak dia di doanya? Tuhan dengar. Jadi
Kalau adik-adik berdoa, papa mama berdoa, Tuhan pasti dengar doa kita. Kalau doa kita memang punya tujuan yang mulia, yang baik, adik-adik. Simson doanya didengar oleh Tuhan. Dan apa yang membuat Simson bersemangat, adik-adik? Dia bersemangat, minta Tuhan beri kekuatan sekali lagi. Simson tidak berkata begini, Tuhan kalau aku mati, matilah. Enggak, dia doa, Tuhan aku minta kekuatan sekali lagi. Kenapa? Karena Simson tahu Tuhan sudah memilih dia untuk menjadi alatnya Tuhan. Dia persembahkan hidupnya, dia korbankan hidupnya untuk Tuhan dan untuk orang Israel. Kenapa dia korbankan dirinya? Waktu dia dorong tiang itu, roboh, Simson juga mati. Adik-adik, apa yang membuat kita tuh bisa semangat lagi? Yang pertama, doa. Yang kedua, sadari bahwa kita masih punya tugas yang mulia. Tuhan sudah pilih kita, pasti Tuhan punya tujuan yang mulia. Yang percaya mengerti katakan amin. Nah, papa mama juga harus semangat. Karena papa mama diberi tugas oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk merawat, menjaga, mendidik anak-anak kita. Supaya anak-anak kita jadi orang yang berhasil. Orang-orang yang cinta Tuhan. Ya, kakak-kakak sekolah minggu, Kak Oktab doakan. Kakak-kakak juga harus semangat. Kenapa? Karena Tuhan sudah pilih kakak di antara banyak orang untuk melayani anak-anak. Supaya anak-anak itu bisa mengenal Tuhan, bisa percaya kepada Tuhan. Jangan kau lari dari panggilanmu. Simson di akhir hidupnya, dia persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dia rela mati supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan tidak dipermalukan, adik-adik. Ada satu pujian yang tadi kita nyanyikan sebelum kita masuk firman Tuhan. Pujian itu juga mengatakan, kalau kita bisa ada hari ini bukan karena kekuatan kita, semua itu karena Tuhan. Makanya Simson di akhir hidupnya dia sadar bahwa dia gak bisa dengan kekuatannya sendiri. Dia butuh Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia berseru dan Tuhan jawab doanya. Papa mama, kakak-kakak dan adik-adik, kita juga gak bisa dengan kekuatan kita. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Yuk kau tahu aja kita bangkit berdiri. Tutup mata kita, naikkan lagu ini dari awal. Yang sudah hafal, boleh tutup matanya. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku. Engkau yang menolong kami. Yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan ku pandang wajah-Mu. pandang wajah Yuk naikkan lagu ini bersama. dan berseru, Pertolonganku pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan sama-sama. Ini kami Tuhan. Kami butuh Tuhan Yesus. Kami tidak bisa jalan sendiri. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Adik-adik boleh doa, papa mama boleh doa, kakak juga boleh doa. Mari datang sama Tuhan. Mungkin hari ini kau merasa lemah, mungkin hari ini kau merasa capek, mungkin kau merasa gagal, mungkin adik-adik juga sedang merasa sedih. Mari datang sama Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi Simpson, Tuhan yang sama, Tuhan yang kita sembah, Dia juga mengasihi kita. Dia mengasihi adik-adik. Walaupun mungkin hari ini kau ditinggalkan, mungkin kau ditinggalkan orang tuamu, tapi percaya Tuhan memilih engkau. Tuhan memanggil engkau. Dia punya tujuan yang baik. Tuhan punya tujuan yang mulia. Dia ingin pakai hidupmu. Kakak-kakak yang hari ini kau mungkin capek, ayo bangkit lagi, ayo semangat lagi. Karena Tuhan mau pakai hidupmu untuk bisa melayani banyak anak-anak, supaya lebih banyak anak-anak mengenal Tuhan. Papa mama, ayo bangkit lagi, semangat lagi, mengasihi Tuhan lagi. Karena papa mama juga Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Ayo pegang tangan Tuhan. Ayo doa sama Tuhan. Minta Tuhan terus sertai. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, naikkan lagu ini. Pandang wajah-Mu dan berseru, katakan pertolongan kami. Ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Adik-adik naikkan lagu ini. Pertolonganku dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan sekali lagi. Tuhan, kami tahu Tuhan sudah memanggil kami, memilih kami, setiap orang dengan tujuan yang mulia. Kami mau semangat lagi, kami mau mencintai Tuhan lagi, kami mau balik lagi sama Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bisa jalan sendiri. Kami, Tuhan, perlu Engkau. Terus temani kami Tuhan ya. Temani kami sampai kami besar, bahkan sampai kami ketemu dengan Tuhan. Sertai dalam sekolah kami.
dalam pendidikan kami. Sertai papa mama juga Tuhan. Biarlah Kau memberkati hidup mereka. Menjadi papa mama yang setia dengan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mengasihi anak-anak. Terima kasih Bapa. Aba juga berdoa buat teman-teman sepelayanan kakak sekolah minggu. Tuhan, Aba berdoa biarlah Tuhan beri kekuatan yang baru kepada setiap mereka. Terima kasih untuk panggilan-Mu. Terima kasih Engkau sudah pilih kami, Engkau layakkan kami untuk kami bisa melayani Tuhan, mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan. Jadikan hidup kami berkat Tuhan bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Biarlah sepanjang bulan ini kasih setia Tuhan melimpah atas hidup kami, atas papa mama, kakak, mbak, suster, semua adik-adik Tuhan. Biarlah kami bisa lewati bulan ini dengan sukacita yang dari Tuhan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu, untuk pesan-pesan-Mu yang boleh Tuhan sampaikan kepada kami. Kami akan pulang, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari adik-adik, papa mama semua, buka kedua tanganmu untuk terima berkat Tuhan. Papa mama, mbak suster, kakak-kakak dan semua adik-adik, terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus yang baik, dan penyertaan Roh Kudus boleh tetap ada dalam hidup kita mulai hari ini. Sampai nanti kita ketemu Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin, amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sekarang berapa kali? 3 kali. Kalau kita ulangi, jam 7 pagi, jam 10, dan jam 5 sore di GBI MPI Palembang. Tuhan memberkati. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.